Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku ya Allah karena aku rindu kepadamu, jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean. Makanya kalau ada orang solawatan juga nggak ngerti. Dia ngerti solawat tapi tidak ngerti solawatan. Dia ngerti tahlil nggak ngerti tahlilan. Dipikir tahlilan nggak ada dalilnya. Nah, tahlilan kan dalilnya bahasa Jawa. Orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an. Itulah namanya Islam Nusantara. Kenapa kalian ribut? Kamu bikin Islam kafah aja nggak ribut aku. Kamu bilang Islam apa? Islam berkemajuan, aku juga nggak ribut. Kamu bilang Islam terpadu, aku juga nggak ribut. Aku bikin Islam Nusantara, kok kamu ribut? Takut nggak kebagian ya? Itu haji, siapa yang nggak ingin haji? Semua haji, tapi orang Indonesia di Nusantara antrinya 25 tahun, capek nunggunya. Maka biar agak lega hatinya, nempelkan gambar Masjidil Haram. Aku besok ke situ. Kalau sudah daftar biar hatinya lega, latihan dulu di alun-alun Banyuwangi, pakai kain ikhram beneran, doanya beneran, labbaik Allahumma hajjan, tapi Ka'bahnya triplek. Nanti kalau pergi haji diantarkan orang 10 bis. Nah, yang pergi haji masuk asrama, yang ngantarkan pergi ke kebun binatang biasa. Nah, maulid ini menghasilkan pemahaman terhadap Rasulullah, tapi santri sini nggak pernah denger, santri sini nggak pernah lihat. Maka apa yang dilakukan? Membangun mahabbah pada Rasulullah. Maka ada yang diajarkan sholawatan biar cinta Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Makkah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jantal husaini, Allah marhaban marhaban. Ini santri. Kalau yang santri yang lebih muda lagi sukanya simtud duror. Wassalamun samirun kullakini atajandat. Santri muda, santri yang tua, halo ya Nabi, salam alaika. Makanya ada yang siapa yang membaca sholawat dengan suara sangat tinggi karena cinta kepada aku, nanti dia akan bersamaku di surga. Makanya ada cerita. Ini antara orang Madura sama orang Jawa. Ini dengerin ini cerita. Terjadi di Lampung, di Sumatera. Ada orang juara sholawatan itu, lomba sholawat itu menang terus. Akhirnya nasi yang dari kelompok Madura ini selalu kalah. Yang menang kelompok Jawa. Akhirnya kelompok Madura ini datang ke jurinya. Pak juri, kenapa? Orang Jawa itu kalau sholawatan kok selalu menang, kenapa? Oh, itu karena suaranya ngelik-ngelik. Lalu kan ngelik-ngelik, itu ngelik kalau orang Jawa. Makanya langsung orang Madura ini pulang. Kita sudah tahu rahasianya. Pokoknya kalau kita mau menang, ngalahkan orang Jawa, sholawatnya harus ngelik-ngelik. Oh iya ya nanti. Akhirnya begitu pas hari lomba, nanti kita ngelik ya. Akhirnya begitu naik pegang itu tangtung. Salatullah li, salamullah li, ala qohali, rasulillah li. Salah tafsir. Itu makanya wal jamaah Indonesia indah diajarkan sama ulama gitu. Yang senengannya dangdut ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya ada fatah yaji ya wailal ju
manten baru. Ini ulama di Nusantara, nggak usah ribut. Yang suka India, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah langsung nyantol. Sukanya Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, angeliak numpak. Nah, udah. Lah ini ulama Nusantara, nggak usah ribut. Bukan kok ulama Nusantara itu ulama LGBT, bukan itu yang tafsirnya goblok aja itu orang. Itu makanya kalau nanya Islam Nusantara tanya ke NU, jangan nanyanya ke Habib Rizik, salah paham sampai. Nanya Islam Nusantara sama ulama Wahabi, ulama Wahabi itu sama si Abdul Qadir aja nggak paham. Mereka mengatakan si Abdul Qadir musyrik. Firanda Andirja usia berapa sih berani memusyrikan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki? Ada namanya Subhan Bawazir mengatakan kepada kita semua bahwa Imam Ghazali tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Makanya nggak usah heran mereka ini nggak paham apa-apa. Makanya kalau ada orang sholawatan juga nggak ngerti. Dia ngerti sholawat tapi tidak ngerti sholawatan. Dia ngerti tahlil nggak ngerti tahlilan. Dipikir tahlilan nggak ada dalilnya. Tahlilan kan dalilnya bahasa Jawa. Orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an. Tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Sholawat kalau belum dipakai, kalau dipakai sholawatan. Sama seperti celana kalau dipakai. Nah kalau udah dipakai celana, katok nih rung dinggo katok. Ana wong duwe tahlil ra gelem tahlilan, padha karo duwe katok ra gelem katok. Ini gitu aja kok susah. Nah mereka ini tahu sholawat tapi gak ngerti sholawat kan, bahwa kita ini menghantarkan mahabbah dengan sholawat kan. Makanya sampai ada ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah ya hanana. Orang rokok capi gak ngerti artinya, akhirnya kok gendero ya hanana. Islam di Indonesia, nggak usah protes gayamu udah gitu. Makanya orang-orang sini mampu menghantarkan mahabbah kepada Rasulullah. Hasilnya apa? Orang-orang yang penuh cinta pada Rasulullah. Makanya sholawatan ada yang joget-joget, ada yang anta syamsun, anta badrun. Ini tanda cinta. Cinta itu pasti melahirkan gerakan yang indah. Lihat pacar dari jauh, yes. Cinta Rasul ya nana, menghasilkan pujian-pujian. Anta syamsun anta badrun, dek wajahmu seperti purnama. Sampean protes dengan kalimat cinta dengan bahasa fikih, sampean yang kunslet. Hulu itu berlebihan. Masa cinta kok anta syamsun anta badrun? Kamu tidak mengenal cinta. Kalau bahasa cinta dilihat dari fikih rusak semua. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah itu kalau dilihat dari ilmu fikih ya musyrik. Makanya hati-hati sembian. Lu itu sekarang orang lihat itu musyrik, itu berlebihan. Anta syamsun anta badrun ya Rabbi bil Mustafa. Lu kalau orang cinta itu, dek aku ingin sehidup semati bersamamu. Matiku karena matimu, hidupku karena hidupmu. Ayo musyrik tok nek kalimat. Nah itu makanya jangankan bahasa mahabbah dengan bahasa fikih, Quran dengan Quran kalau tidak dikasih ilmu bisa orang bisa konslet. Siji khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin, yang satu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Sing siji innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran dengan fikih iso konslet kalau enggak dikasih ilmu. Di dalam Al-Qur'an tegas la talbisul haqqa bil batil, tapi Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan dalam qawaidul usulnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul mahdhurat, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Apa kita nggak lihat di dalam Quran innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kenapa Ibnu Athaillah Asyakandari nulis hikam pada bait pertamanya min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ora tambahmu konslet sampean. Makanya sekarang banyak orang membicarakan sholawat dengan bahasa menggunakan ilmu fikih, nggak nyambung, malah sampean yang konslet. Bahasa cinta itu bahasa yang nggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu sampean bahas ya ribut, masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Lah itu bahasa cintanya Rabi'ah al-Adawiyah kepada Allah, sampean berani melakukannya, nggak akan denger aja miris kita. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku tidak butuh sama sekali, serahkan pada musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat nanti, aku juga gak membutuhkannya, serahkan kepada kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku ya Allah karena aku rindu kepadamu, jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean. Enggak berani, ini bahasa cinta. Makanya Rhoma Irama ketika kehilangan kekasihnya punya bahasa cinta yang nggak bisa dibahas. Apa bahasa cintanya Rhoma Irama? Ku tahu rumus dunia, musyrik itu. Masa kamu tahu rumusnya dunia? Oh ya Allah aja. Seorang perempuan ditinggal kekasihnya karena saking cintanya, tidak tanya yang lain tapi langsung tanya kepada Allah, pacarnya ada di mana. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Coba. Makanya kalau sudah berbicara cinta, yang paling mampu menggambarkan adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Qissatul Anbiya, menjelaskan tentang burung pipit atau manuk emprit. Kalau orang Madura bilang manuk kedi. Burung emprit itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa Nabi Sulaiman ini tahu bahasa burung. Di emprit, apa mas emprit? I love you, pret. Emprit laki-laki langsung naik pitam dan mengatakan, "Dek emprit, aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan. Kan ku porak-porandakan kerajaan Sulaiman ini. Kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu." Malu emprit sing segini gitu. Nabi Sulaiman yang mendengar betapa heroiknya kisah cintanya burung emprit cuman mengatakan satu kalimat, "Wala prit lambemu." Burung emprit itu dengan pedenya mengatakan sambil senyum, "Ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta." Nah ini kita memiliki mahabbah pada Rasulullah seperti ini. Maka Habib Ali Al-Jufri di Makkah sana menyatakan, saya belum pernah ketemu orang-orang yang begitu cintanya pada Rasulullah seperti cintanya orang Indonesia. Artinya apa? Masa depan Islam di dunia nanti akan ada dari Indonesia. Nah itu terjadi karena sholawatan, karena maulid, karena khol. Akhirnya kita ngerti, oh asal usulnya sini. Oh dulu para wali makamnya di sana, khol di sana, kita ke sana. Akhirnya orang Banyuwangi bisa cinta sama Gresik karena di Gresik ada makamnya Sunan Giri. Bisa mencintai Tuban karena di sana ada sepupunya namanya Sunan Bonang. Bisa mencintai Demak karena di sana ada makamnya Sunan Kalijogo. Akhirnya orang-orang seperti ini akan tumbuh cinta di mana jasad-jasad para gurunya bersemayam. Artinya apa? Secara otomatis dia akan cinta dengan tanah di mana gurunya bersemayam. Inilah landasan dasar cinta tanah air atau hubbul waqan minal iman. Maka gak ada santri kok jadi teroris, gak ada. Suruh ngebom Surabaya, gak enak sama makamnya Sunan Ampel. Setiap hari ketemu kayak begini rukun.
Ada apa-apa ngumpul, ada apa-apa ngumpul, yang kurang satu makanannya. Ya, nah itu nanti ya ini amma ba'du. Ya ini baru mukadimah saya. Nanti kapan-kapan tak jelasin lagi lebih panjang tentang maulid dan kelanjutannya, tentang bangsa ini seperti apa. Karena wali datang dulu itu beratnya luar biasa. Karena kita bangsa terkuat di dunia, bangsa terkuat di Asia itu Indonesia. Kerajaannya Oh iso itu negosiasi budaya. Nanti kapan-kapan tak jelaskan. Bangsa ini kuat dirinya satu. Kita sederhana aja. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsamu. Omong saomong bangsa kita berbeda. Orang Arab mengatakan nasi itu rice, terus orang Inggris rice. Orang Indonesia di Jawa sini mengatakan kalau masih di sawah namanya padi, kalau sudah dipanen namanya gabah, kalau habis dipanen pohonnya namanya damen, kalau sudah digiling namanya beras, sisanya dedek, kalau cuil-cuil namanya menir, buntel daun namanya lontong, buntel janur namanya kupat, tidak dibuntel jenenge sego, gondol cecek siji jenenge upo, dublek-ublek jenenge bubur, silite gosong jenenge intip, ora kepangan garing jenenge karaksana, cuman rais sama rus. Artinya dalam sisi bahasa kita punya kekuatan tersendiri.